Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan para penguji. Perkenalkan, saya Siprianus Bulemoso, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Di pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran ujian kinesis dengan materi preposition of place pada SD YPPK Santo Stefanus Aenas Kabupaten Sorong dengan kelasnya kelas 6B. Inilah pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Good morning, student. Sit down, please. Yeah, how are you today? I'm fine, and you? Yeah, I'm very well, thank you. Okay. Do you have been breakfast today? Yes. Okay, very good. Hari ini siapa yang pikir kelas hari ini? Hari ini siapa yang pikir? Oke, luar biasa ya. Sudah bersih semua kelas-kelasnya. Ya, jadi kelas yang bersih, kelas yang bagus akan sangat menunjang pembelajaran kita, ya toh? Nah, jadi kelas yang bagus, rapi, bersih akan sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar juga. Paling kita juga semangat ya. Nah, kita juga semangat. Okay, before we continue our lesson today, I want to check your attendance. Are all of you present today? Yes. Or maybe someone is absent today? No. All of you present today? Yes. Okay, good. Very good. Okay, well, we ask to our Lord Jesus Christ to help us in this morning. Let us pray. So I Jennifer Tamayu to lead us in prayer. Okay, Jennifer Tamayu, please. Dear friends, before we start our lesson today, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our day. Amen. Saint Stephanus, Pray for us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much. Jennifer, sit down please. Yeah, sit down. Okay, well, good. I have ice breaking. So, okay, let us do ice breaking together. Please stand up. Do you know ice breaking? Yeah. Our ice breaking today is tepuk semangat. Yeah, tepuk semangat. Are you ready? Okay. Please follow me. Tepuk semangat. Okay, once again please. Tepuk semangat. Okay, thank you. Sit down please. Ya, jadi kita harus semangat ya. Sebelum mengikuti pelajaran itu kita harus semangat. Tanpa semangat kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke ya. Jadi dari supaya semangat tadi yang pertama kita harus sarapan. Ya, kita harus sehat. Harus bawa buku, harus bawa yang lain-lain supaya kita bisa semangat dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, well. Good, thank you. Oke. Sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita harus juga dituntut untuk harus bisa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa menyanyikan lagu nasional
nasional, tentunya lagu nasional bangsa kita Indonesia ya. Oke, pada kesempatan ini, mari Pak Guru mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu nasional yaitu lagu Halo Halo Bandung. Oke ya, oke, stand up please. Oke, let us sing together. Ya. Jadi dari lagu tadi, kira-kira dari lagu ini, lagu nasional ini, tadi lagunya berjudul tentang apa? Ya, Halo Halo Bandung. Kira-kira apa yang terjadi dengan Bandung? Makanya mereka menyanyi seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan Bandung? Oke, Jennifer, please. Kenapa? Bandung dibumi hanguskan oleh pemerintah. Bandung dibumi hanguskan oleh pemerintah. Ya, pemerintah Indonesia. Oke, kira-kira siapa lagi yang tahu alasan kenapa pemerintah membumi hanguskan Bandung? Secara khusus Bandung Selatan ya. Nah, bukan Bandung tapi Bandung Selatan. Kira-kira siapa? Siapa yang bisa? Oke, Villa, please. Kira-kira kenapa pemerintah Indonesia membumi hanguskan Bandung Selatan? Sebab pasukan sekutu ingin membuat markas di Bandung Selatan. Oke, baik. Karena apa? Alasan mereka membumi hanguskan Bandung Selatan karena supaya sekutu atau pemerintah sekutu ini tidak menggunakan Bandung Selatan ini sebagai markas lagi. Makanya supaya mereka tidak pakai lagi, pemerintah Indonesia kasih bumi hanguskan semua, bakar semuanya supaya aman. Ya tak? Nah, itulah maksudnya mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Oke, thank you. Good. Ya. Anak-anak sekalian bisa perhatikan di gambar. Please look at the picture, please. What do you think about the picture? Apa yang kalian lihat di sana? Ya, siapa mau menjawab? Angkat tangan, silakan. Silakan. Fidelis? Yang Fidelis lihat di sini apa kira-kira? Ada bola, Ada bola. Ya, lalu apa lagi? tas, Tas. Oke, silakan Vino. Ada apa lagi? Anjing dan buku tulis. Ada seekor anjing dan buku tulis. Oke, baik. Dion? Makanan. Oke, di sini memang kalau gambarnya kecil ya. Di sini ada buah-buahan, ada pisang, ada apel ya. Bisa lihat di sini. Ya, jadi Pak Guru ini betul ya yang seperti anak-anak sekalian sampaikan itu betul, pintar sekali. Di sini bisa lihat ada benda-benda atau barang-barang dan mereka punya letaknya atau lokasinya itu masing-masing tempatnya, masing-masing barang itu berbeda-beda. Lihat di sini, bolanya ada di atas meja dan tasnya ada di bawah dan yang lain-lain. Oke ya? Oke, dari based on the picture, I have two question for you. Pak Guru punya dua pertanyaan untuk kamu ya. Oke? Dan Pak Guru harap I hope you can answer the question please. Kalian bisa menjawab dua pertanyaan. Oke, the first question, where is the ball? Where is the ball? Di manakah bola? Go back. Oke, good. Silakan. It is on the table. Okay, we check together. Where is the ball? Where is the ball? Okay, ball. Okay, bola berada di atas meja. Okay, good. It is on the table. Good, very good.
Okay, it is on the table. Very good. Okay, next number 2. Where is the bag? Where is the bag? Kalau ini dalam bahasa Indonesia artinya apa? Where is the bag? Di mana tas itu? Ya, di mana tas itu? Kira-kira siapa yang mau jawab? Oh, Bila, please. Okay, come on, good. It is under the table. True or false? We check together. Bag. Oke, berada di bawah meja ya. Berarti jawabannya it is under the table. Yo, good, very good. Let us applause for Bila. Thank you very much. Okay. It is under the table. Okay, very good. Ya, next. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke inti pembahasan atau pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan kira-kira apa saja yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini. Jadi, dalam pembelajaran ini, tujuan pelajaran kita di pagi hari ini sebenarnya ada 3. Ya, ada 3 dan juga penilaian juga ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Oke ya. Oke, di sini yang pertama adalah tujuan pelajaran dari segi ranah afektif, ya, dari ranah afektif atau dari ranah sikap, ya, sikap. Oke, yang pertama itu peserta didik dapat membiasakan sikap berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai ajaran agamanya masing-masing dengan benar. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, ya kan? Oke, nomor 2. Peserta didik dapat membiasakan sikap disiplin selama proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan sikap santun dalam berbicara dan bersikap selama proses pembelajaran dengan baik. Ini dari ranah afektif atau dari ranah sikap, ya. Jadi ada penilaian tersendiri untuk kalian selama pembelajaran nanti. Oke ya. Ini ada 4 ya, perlu diperhatikan. Jadi anak-anak sekalian, kamu harus melakukan hal-hal yang ada 4 ini ya, ada 4 poin. Oke, kita lanjut ke next ranah yang berikutnya adalah ranah kognitif. Ya, ranah kognitifnya ada 2. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar, para siswa dapat menyebutkan letak benda melalui teks sederhana yang berupa gambar dengan tepat. Oke, yang kedua, setelah mengamati gambar, para siswa dapat melengkapi kalimat deskripsi dengan kata preposition of location atau preposition of place sesuai gambar dengan benar. Yang ketiga, oke, dia punya ranah psikomotor atau ranah keterampilan. Oke, yang pertama adalah setelah mengamati gambar, para siswa dapat melengkapi kalimat deskripsi mengenai preposition sesuai dengan gambar. Ya, oke. Yang kedua, ranah psikomotor yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu mendemonstrasikan letak benda melalui kalimat deskripsi sederhana dengan tepat. Ya, oke, next. Oke, bisa lihat di sini ada sebuah kalimat motivator, ada sebuah kalimat yang memberi memotivasi kita. Oke, tanpa pengetahuan tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Nah, ini kata-kata dari Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Jadi lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Dari kata-kata ini kita bisa lihat bahwa sekalipun kita melakukan banyak hal, tapi kalau kita tidak punya pengetahuan, otomatis bahwa tindakan kita, perbuatan kita tadi itu tidak berguna. Oke. Jadi ingat baik-baik, belajar itu sangat penting. Punya pengetahuan itu harus wajib dimiliki oleh semua orang, termasuk kalian semua. Bisa ya? Oke, oleh karena itu kalian tetap harus semangat ya dalam belajar. Bisa. Teristimewa di pagi hari ini. Semangat? Oke, good. Terima kasih. Oke, di sini ada Pak Guru akan memberikan sebuah video. Silakan kalian belajar. Ya, perhatikan baik-baik.
punya hubungan dengan pelajaran kita di pagi hari ini. Ya kan? Nah, oke? Ya, bisa lihat baik-baik di sini. Bisa lihat ya. Kalian bisa lihat? Oke. Oke, where is the spider? Where is the spider? Di manakah laba-laba? Spider, laba-laba. Ya toh? Bisa lihat laba-labanya di mana? Laba-labanya ada di atas punggungnya harimau. Makanya dia bilang it is on the tiger. On the tiger. Oh, laba-laba ada di atas harimau. Oke ya? Oke, baik, teman-teman sekalian. Oke, materi kita di pagi hari ini atau yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu tentang preposition of location atau preposition of place. Kata depan yang menerangkan tempat atau posisi dari suatu benda atau posisi manusia. Oke ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa, anak-anak? Ya, preposition of place atau preposition of location. Oke, good. Next. Ya. What is preposition? Preposition itu adalah sesuai namanya, yaitu ada kata pre, yaitu sebelum, dan position artinya posisi. Merupakan kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan ruang atau waktu antara satu benda dengan benda yang lain. Itu preposition secara umum. Kata depan secara umum. Ya, itu kata depan secara umum. Sekarang kita lihat. Oke, preposisi itu sendiri itu tidak hanya satu, tapi ada bermacam-macam. Yang pertama adalah preposition of time, nah, atau preposisi waktu. Ini kata depan yang biasanya digunakan dalam kalimat itu untuk menunjukkan waktu. Ya, seperti in, on, dan at. Ya, oke. Yang kedua, ada preposition of movement. Nih, preposisi untuk gerak, berpindah. Jadi ini contohnya ada to, into, lalu across. Ya. Yang ketiga ada preposition of agent. Agent, preposisi agen. Ini contohnya itu kata depannya itu dalam bahasa Inggris itu seperti by, ya, by. Oke, yang terakhir preposition of place atau location. Itu preposisi tempat atau lokasi. Contoh kata depannya itu seperti in, on, at, above, between, beside, etc. What is preposition of place? Preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. Jadi preposisi tempat itu adalah preposisi yang digunakan untuk merujuk pada tempat di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Oke, supaya memperjelas lagi di sini Pak Guru akan tunjukkan contohnya. Jadi contohnya bisa lihat preposition of place. Ini ada preposition of place yang biasanya atau sering digunakan dalam kalimat atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa lihat yang pertama, preposisi yang pertama adalah on. On artinya di atas. Di atas. On, di atas. Ini artinya bahwa suatu benda, Pak Guru kasih contoh ya, this is the key. Dia berada di atas tangannya Pak Guru. Ini yang namanya on, ya. On. Artinya suatu benda berada di atas benda yang lain. Dan benda itu dia harus bersentuhan. Jangan kayak yang lain kayak ini. Ini beda lagi. Ini namanya above. Tapi kalau begini namanya on. Ya, on di atas. Lanjut, in di dalam. Di sini Pak Guru bisa kasih contoh, perhatikan gambarnya di sini. In. Ini satu benda atau satu barang sesuatu gitu berada di dalam benda yang lain. Bisa lihat di sini ada seekor kelinci ya. Kelinci berada di dalam kotak atau karton ya. Ini yang namanya in. Jadi pengertian in itu seperti ini. Oke, yang berikut ada at, pada. Behind, di belakang. Bisa lihat ini behind. Nih, gambarnya kayak gini. Kelinci berada di belakang kotak. Lalu in front of, di depan dari. In front of, bisa lihat ini kelinci ada di depan dari karton. Lanjut, beside, di samping. Itu kita bisa lihat bahwa benda satu berada di samping benda yang lain. Oke, lanjut. Ada lagi di sini between, di antara.
Ya, bisa lihat ada dua karton, lalu ada kelinci di tengahnya. Nah, itu yang namanya between. Jadi ada satu benda, satu barang berada di antara dua barang yang lain. Bisa? Bisa ya? Oke. Sampai di sini? Any question? Maybe someone want to ask a question? Please raise your hand. Ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, baik, jelas ya. Oke, di sini Pak Guru berikan contoh. Contoh ya, preposition of place. Dari gambar-gambar ini, Pak Guru akan menunjukkan bagaimana cara kita mendeskripsikan ya gambar atau benda berdasarkan gambar ya, dengan menggunakan preposition of location yang benar atau yang betul. Kita lihat yang pertama. Oke, where is the yellow bird? Where is the yellow bird? Di manakah? Where is the yellow bird? Di manakah burung kuning? Oke, gambar yang pertama ya, perhatikan gambar yang pertama. Where is the yellow bird? Di manakah burung yang kuning? Ya. Bisa lihat yang pertama, the yellow bird is on the box. Ya. Burung kuning ada di atas kotak. Di sini menggunakan on karena posisi burung sesuai dengan gambar ini dia berdiri di atas kotak atau karton, kardus. Jadi kita menggunakan on. Oke? Bisa? Oke, lanjut lagi. Contoh yang kedua. Bisa. The yellow bird is in front of the box. The yellow bird is in front of the box. Burung kuning ada di depan dari kotak. Bisa lihat in front of. Gambar yang kedua. Bisa ya? Oke. Gambar yang ketiga. The yellow bird is behind the box. Behind the box. Kita bisa lihat behind. Dia berada di belakang dari kotak ini. Jadi burung kuning ada di belakang kotak. Nih gambar 3. Oke, gambar 4. The yellow bird is beside the box. Nomor 4, bisa lihat di sini burung ada di samping kotak. Makanya kita bilang the yellow bird is beside the box. Oke, nomor 5, bisa lihat the yellow bird is between the boxes. Nah, bisa lihat di sini burung kuningnya ini ada di tengah dan dua karton atau kardusnya itu berada di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini kita menggunakan between, di antara, karena dia berada di antara benda-benda yang mana? Ya, the yellow bird is between the boxes. Bisa perhatikan di sini, ini caranya Pak Guru sudah memberikan latihan atau cara bagaimana kita mendeskripsikan letak suatu benda atau barang berdasarkan gambar. Dari gambar ini kita bisa deskripsinya seperti ini. Jadi anak-anak sekalian perhatikan, yang ada huruf-huruf yang dicetak merah ini, itu yang disebut dengan apa? Apa? Preposition of place atau preposition of location. Oke, very good. Location. Oke, bisa ya? Oke, do you understand? Yes. Oke, next. Ya, karena materi kita tadi sudah selesai kita bahas ya, lalu jadi makanya sekarang kita masuk ke diskusi. Ya, diskusi. Oke, silakan. Silakan anak-anak sekalian, silakan membuat kelompoknya. Oke, perhatikan nama-namanya di sini. Silakan. Ayo, silakan teman-teman Ayo, buat kelompoknya berdasarkan nama di sini ya. Oke. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Ketua-ketua kelompoknya silakan. Nama-nama anggota kelompok yang sudah mau di sini ya. Sudah? Where is group 1? Group 1? Oke. Group 2? Group 2? This is group 4. Good.
Okay, group 3. Yeah. Okay. 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 Okay, attention please. Okay, cara kerjanya begini. Pak Guru, sebelum kalian mengerjakan, Pak Guru akan tunjukkan cara kerjanya. Perhatikan. Wait, hello guys. Please attention. Okay, hear me. Okay, ini activity 1. Siap. Look at the following picture and please answer the question. Lihat gambar dulu. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Jadi pertanyaan ini dijawab berdasarkan gambar. Benda-benda apa yang ditanyakan di dalam gambar, kamu harus perhatikan di gambarnya. Oke ya? Oke, good. Silakan. Let's do it. Silakan kerjakan. Okay, finish? Finish, guys? Okay. Okay, 2 minutes again. 2 minutes. Ready? Do I check? Where is no art? Where is the eraser? Yeah. Where is the eraser? Your answer, it is on the table. Yeah, good. Where is the map? It is on the table. Where is the glove? It is on the table. Where is the ruler? It is on the table. Where is teacher's table? It is beside cupboard. Yeah. Okay, good. Okay. Next group. Finish? Finish? Sure. I check. Yeah, good. Okay. Next. Finish? Okay, good. Ready? Finish? Not yet? Okay, come on. Finish, guys? Okay. Okay. Okay, next to presentation. Okay, next to presentation. Okay, group 1, please. Some of discussion in front of the class. Okay. Hello guys. Please listen to your friend. Look at your friend. Performance. Okay, please. Our group will present activity 1. Look at the following picture and please answer the question. Where is the eraser? It is on the table. Where is the eraser? Your answer? It is on the table. It is on the table. It is on the table. Okay, good. Please, number 2. Where is the map? Where is the map? Okay, good. Your answer? It is on the Yeah, it is on the table. Okay, the last one. Okay, number 5. Where is teacher's table? Where is teacher's table? Your answer? It is beside cupboard. It is? Beside cupboard. Yeah, it is beside the table. Okay? Yeah, finish? Finish. Finish. Okay, get me please. Your worksheet. Okay, thank you very much. Okay, let us applause for this group. Okay, good.
Number 2, the teacher's table is blah 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 the whiteboard. The teacher's table is in front of the whiteboard. Number 5, the painting is blah 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 the whiteboard. The painting is beside the whiteboard. Finish? Okay, thank you. Give me your worksheet. Okay, thank you very much. Sit down, please. Let us have class for you. Ya, baik anak-anak sekalian. Itu tadi kalian sudah mengerjakan activity 1 dan activity 2. Ya, activity 2. Dan tadi Pak Guru juga sudah sempat mengecek ya, sempat melihat hasil pengerjaannya. Luar biasa, ya, luar biasa. Setiap kelompok sudah mampu melakukan mengerjakan tugas pada activity 1 dan activity 2 dengan baik. Ya, jadi semua kelompok ini sudah mampu membuatnya dengan baik ya. Terima kasih banyak. Oke, let us give applause for us. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini. What did you have learned today? Apa yang sudah kalian pelajari di hari ini? Kira-kira oke, siapa yang mau menjawab? Oke, raise your hand please. Ya, silakan Jennifer. We have learned preposition of place. We have learned preposition of place. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang preposition of place. Ada lagi? Ada lagi? Ya, masih ada lagi, silakan angkat tangannya. Oke, Pak Guru ingin bertanya. Sebutkan preposition yang lain itu seperti apa saja. Angkat tangannya kalau yang mau menjawab. Silakan. Oke, Filia silakan. Preposition of time, preposition of Movement. preposition of agent, preposition of place. Ya. Jadi selain preposition of place, ya tadi temannya Filia sudah menjawab ya, luar biasa, terima kasih. Ada preposition of movement, ada preposition of agent, preposition of time, ya preposition of time. Oke, sekarang coba kira-kira siapa yang bisa berikan contoh ke Pak Guru kata depan atau contoh preposition dari preposition of place atau preposition of location. Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, Jennifer lagi. Again, Jennifer. Oke, Jennifer, please. Kira-kira contoh dari preposition of place itu seperti apa? In, on, at, above, between. Ya, jadi itu seperti yang tadi dalam activity 1 dan activity 2. Itu seperti in, on, between, beside, in front of, behind, beside, next to, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang disebut dengan preposition of place atau contoh dari preposition of place-nya. Bisa? Oke, jadi anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru ingin memberikan kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang preposition. Tapi secara khusus apa? Preposition of place atau preposition of location. Oke, ada jenis-jenis preposition. Ada dari preposition of time, preposition of movement, preposition of agent, dan preposition of place atau location. Oke ya? Oke, setelah kita mengikuti pembelajaran tadi, mengerjakan aktivitas untuk tugas-tugas tadi, di sini di akhir pembelajaran ini Pak Guru ingin menanyakan kepada anak-anak sekalian, after you learn the material, what do you feel? Ya, setelah mempelajari materi tadi, kira-kira apa yang kalian rasakan? Oke, maybe siapa yang jawab happy? Please raise your hand. Yang bilang happy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, banyak sekali ya bilang happy. Oke, atau ada yang lain lagi mungkin perasaannya yang lain selain happy? Oke, pilih apa? Terinspirasi. Oke, very good. Let us applause for
very much. Dan juga satu inspire dia, and you actually inspired about. Jadi setelah mengerjakan tugas itu, Pak Guru melihat bahwa memang semuanya sudah bagus, luar biasa ya, luar biasa. Oleh karena itu, hanya sebagai tugasnya saja, silakan kalian mendalami sendiri ya materi ini di rumah dengan silakan membuat contoh-contohnya di rumah ya. Kita akan melanjutkan materi baru minggu depan yaitu masih tentang preposition, tetapi bukan preposition of place, preposition yang lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan di minggu yang akan datang ya. Oke, di minggu yang akan datang. Oke. Di sini sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru ingin berpesan sedikit bahwa belajar itu sangat penting ya. Belajar itu sangat penting. Tanpa belajar kita tidak bisa berbuat banyak atau berbuat apa-apa. Dalam hal ini kita tidak bisa mengerti banyak hal. Betul? Betul. Di sini Pak Guru bilang, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Di sini artinya bahwa lakukan yang terbaik yang kau bisa sampai engkau mengetahui dengan lebih baik. Lalu ketika engkau mengetahui lebih baik, lakukan yang lebih baik. Paham ya? Jadi ketika kita sudah melakukan yang terbaik, yang mungkin yang sudah sesuai kemampuan kita, itu kita sudah mengetahui dengan lebih baik. Apalagi ketika kita sudah mengetahui dengan lebih baik, otomatis bahwa kita bisa membuatnya menjadi lebih baik. Oke, jadi silakan pendidikan, pengetahuan yang kalian dapat peroleh ini, kiranya anak-anak sekalian bisa simpan di dalam pikiran hati budinya dan boleh menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan anak-anak sekalian. Oke ya? Ya, time is over. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Ya, mari kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Stand up please. Ya, oke please. I have jadi pertama yuk to lead us in prayer. Dear friends, before we go home, let us pray. In the name Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Stephanus, Pray for us. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much. Sit down first. Okay, thank you so much for today and see you next meeting. Bye.